sebelumnya kita sudah membahas tentang sales and collection cycle. Sales and collection cycle itu intinya beberapa akun kan terpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau misalnya yang langsung, contohnya tentu saja adalah sales itu sendiri. Kemudian kalau yang tidak langsung, misalnya dia penjualan secara kredit, otomatis cash. Nanti pada saat piutangnya mau dibayar atau ditagih, disitulah siklus completion-nya akan juga berjalan. Kemudian, siklus collection-nya untuk melengkapi atau completion dari keseluruhan siklus sales and collection. Maka pada saat siklus collection itu dilaksanakan, baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit, akan ada cash yang terpengaruh, atau akun kas menjadi salah satu akun yang terdampak dalam siklus ini. Next, kalau misalnya di akhir periode ada piutang-piutang yang kemungkinan besar tidak dapat tertagih, maka akun yang juga akan terpengaruh adalah akun penyisian piutang tak tertagih dan juga bebannya. Kemarin kita sebenarnya sudah menyelesaikan secara tugas ya, secara tugas presentasi kelompok itu sudah utuh. Saya agak salah baca di RPS ya. Sebenarnya secara penugasannya dibagi dua, separuh untuk yang testing di salesnya ada di awal dan testing untuk yang account receivable-nya ada di pertemuan ke-7 ini. Tapi nggak apa-apa, malah justru ada hikmahnya gitu ya. Kita punya waktu nanti untuk mendiskusikan soal-soal dari ujian-ujian yang sebelumnya. Oke, di sini judulnya adalah menyelesaikan tes atau pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan khususnya untuk piutang usaha. Ada 5 tujuan pembelajaran, nanti coba kita lihat satu demi satu. Nah, di sini yang pertama adalah ada mendeskripsikan metodologi untuk desain tes dan juga untuk memeriksa atau menguji berapa sih rincian saldo yang ada khususnya pada akun ini, dan pendekatan risiko audit yang digunakan itu bagaimana untuk mendeteksi akun piutang. Teman-teman tentu masih ingat ya, ini adalah 9 tujuan audit yang di sini kita sebut dengan asersi. Jadi jangan sampai lupa ya, asersi ini, yang 9 ini bisa kita terapkan untuk semua akun nih. Semua akun ini, pokoknya kalau misalnya dia menjadi akun yang kita periksa, dia menjadi bagian dari asersi ini. Terus di sini ada macam-macam, sekali lagi saya bilang kemarin, ada yang mungkin menyebutnya 8, ada yang menyebutnya 7, ada yang menyebutnya secara komplit adalah 9. Nah, 9 ini kalau misalnya kita lihat dari mulai nomor 1 sampai ke nomor 9 ini, yang pertama adalah detail tie-in ya. Agak susah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baku, karena detail tie-in ini memang sebuah istilah yang digunakan dalam istilah audit, dan kalaupun kita bisa memberikan pemahaman, detail tie-in ini adalah akun ini secara rinci menggambarkan hubungan dari mulai proses pencatatan dia, katakan melalui jurnal atau transaksi awal hingga tersaji di saldo akhir. Jadi rincian-rincian yang tersaji dari setiap catatan dalam laporan keuangan itu akan menjadi jawaban atau tujuan audit untuk membuktikan dari detail tie-in ini. Yang kedua adalah existent. Existent ini kemarin masih ingat ya, pasangannya di sini adalah occurrence ya. Occurrence itu kalau existent, sekali lagi fokusnya kepada sesuatu yang sifatnya fisik, tangible asset, kemudian persediaan aset-aset yang secara fisik bisa kita lihat, itu cenderung akan dijawab atau akan diuji dengan menjawab asersi eksisten atau keberadaan. Nanti pasangannya dari ini adalah occurrence ya. Occurrence ini keterjadian. Jadi singkatannya biasanya kalau eksisten itu keberadaan, kalau occurrence ini adalah keterjadian. Membedakannya bagaimana? Kalau misalnya tadi saya sampaikan eksisten itu fokusnya pada tangible asset atau aset-aset dan segala suatu transaksi yang secara fisik nanti tersaji di akhir periode bisa diuji secara fisik ya. Kita biasanya menggunakan prosedur pengujian fisik. Kalau keterjadian atau occurrence
itu fokusnya adalah pada bahwa transaksi itu betul-betul ada gitu. Transaksinya yang menjadi titik fokus. Maka kalau misalnya kita lihat nanti seperti hutang, piutang, itu akan lebih tepat kita tulis asersinya adalah keterjadian atau occurrence. Yang ketiga adalah completeness. Ini kelengkapan, berarti kita artikan bahwa tujuan pengujian auditor khususnya untuk seluruh kelengkapan bukti, dokumen pendukung itu ada gitu. Itu tersaji, bisa diminta secara lengkap oleh si auditor dan auditi bisa menyajikan gitu. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu adalah lengkap. Akurasi, ini gampang ya, ngomongnya adalah penyajiannya atau nilainya itu disajikan secara akurat. Angkanya tepat, angkanya tidak lebih tidak kurang. Next adalah cut off, pisah batas. Ini biasanya teman-teman akan berbicara nanti pada transaksi-transaksi akhir periode ya. Minggu lalu waktu kita membahas konfirmasi piutang, masih ada pengujian-pengujian yang dilaksanakan auditor untuk menguji ada atau tidaknya subsequent event, termasuk ada atau tidaknya pembayaran-pembayaran atas penjualan yang dilaksanakan oleh customer atau pihak ketiga yang berhubungan dengan klien kita melewati batas waktu akhir tahun audit atau akhir periode pelaporan akuntansinya. Nah, akhir periode pelaporan tentu teman-teman harus pahami nanti sesuai dengan apa yang tersaji dalam laporan keuangan atau dalam studi kasus kalau kita bicaranya ujian. Tidak selalu sekali lagi Januari ke Desember ya. Bisa misalnya Maret ke Februari atau April ke Maret dan seterusnya, tergantung laporan keuangan itu disusunnya periodisasinya bagaimana. Itu adalah pisah batas, fokusnya adalah memisahkan transaksi tahun berjalan dengan transaksi sebelum atau tahun setelahnya. Yang keenam adalah net realizable value atau nilai yang dapat direalisasikan. Berarti fokusnya di sini khususnya dalam piutang adalah piutang-piutang yang nanti kita uji atau diuji oleh auditor itu betul-betul adalah piutang-piutang yang bisa direalisasikan oleh klien kita. Artinya aging schedule, kemudian penyisian piutang tak teragih akan sangat berpengaruh dalam pengujian net realizable value tadi. Nah, kalau saya lupa ya, kalau pengujian untuk konfirmasi piutang itu akan menguji terutama nomor 2 dan nomor 4, menguji existence atau menguji occurrence piutang tadi. Benar nggak sih piutang itu betul-betul terjadi, betul-betul ada, betul-betul merupakan hak dari klien kita. Itu kita uji dengan terutama adalah konfirmasi piutang nomor 2. Kemudian nomor 4, kita menguji akurasi dari nilai piutang versi catatan klien kita bandingkan dengan versi customer atau versi pihak yang memiliki piutang kepada klien kita. Maka sama juga akurasi ini bisa membantu menjawab tujuan audit untuk piutang melalui konfirmasi piutang. Nah, yang ketiga yang juga bisa kita jawab cukup penting dari prosedur konfirmasi adalah right ya, atau hak. Bahwa piutang itu betul-betul haknya auditi kita atau haknya klien kita. Dengan kata lain, piutang tadi merupakan betul-betul kewajiban dari si customer. Nanti kalau kita ngujinya utang tinggal dibalik. Berarti asersi ke-8 ini adalah kewajiban atau obligation. Karena kita bicaranya piutang, berarti nomor 8 ini adalah hak. Oke, tadi kita sudah sampai nomor 6. Nomor 7 adalah klasifikasi. Mirip juga dengan net realizable value, nanti klasifikasi piutang ini bisa juga kita gunakan aging untuk melihat dari sisi tingkat ketertagihan, atau kalau dari sisi jangka waktu, kita juga bisa melihat klasifikasi ini piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang. Kalau misalnya di pemerintahan itu ada apakah dia piutang yang biasa atau reguler gitu, atau piutang dari pembayaran misalnya tagihan TPTGR, kemudian ada piutang badan layanan umum. Jadi klasifikasi ini akan sangat menentukan rincian jenis piutang apa yang dimiliki oleh si audit kita. Kalau kemarin yang dari konfirmasi minggu lalu kita bahas relatif sama ya, hampir semuanya dari piutang usaha atau piutang dagang. Yang ke-8 tadi sudah ya hak. Kita akan memastikan bahwa angka yang tersaji betul-betul adalah hak dari klien kita. Dari prosedur analitis kita bisa cek berapa jumlah penjualan, kita tandingkan dengan jumlah
kas yang masuk, maka sisanya seharusnya adalah piutang. Tentu sudah dikurangin dengan penyisihan atau diskon atau apapun yang akan melekat kepada proses penjualan, dan seluruh piutang tadi harusnya merupakan hak dari klien kita. Maka kita konfirmasi, kita tanyakan betul nggak nilai piutang yang menjadi hak klien adalah sebesar konfirmasi auditor. Yang terakhir adalah presentation and disclosure. Menurut saya teman-teman meskipun di sini tertulisnya presentation, tambahin aja ya presentation and disclosure. Jadi penyajian dan pengungkapan. Ini akan berbicara pada catatan atas laporan keuangan. Apakah memang betul-betul rincian yang 1 sampai ke 8 tadi sudah terungkap, sudah disajikan secara biasanya bahasanya itu memadai gitu. Memadai ini berarti tidak hanya lengkap, tapi juga angkanya betul, angkanya sudah akurat, tepat, sudah memenuhi hak dan kewajiban. Dan jadi boleh kita simpulkan bahwa sebenarnya presentation disclosure ini rangkuman dari 1 sampai 8 tadi ya, dalam laporan keuangan. Karena kalau kita melihat di neraca misalnya, atau laporan laba lebih misalnya, kita tidak bisa melihat detail di sana sebelum kita membaca catatan atas laporan keuangan. Itu tadi 9 tadi, sekali lagi teman-teman, ini berlaku pada seluruh akun. Teman-teman nanti tinggal bisa menjelaskan kalau misalnya akun yang kita uji adalah kas, berarti hubungan yang rincinya adalah ya kas dengan akun-akun lain yang terpengaruh oleh kas. Nah, kalau untuk existent, kas ini boleh nih masuknya ke existent juga ya, karena fisik kas mestinya ada gitu. Fisik kas di brand kas dan kas di rekening bank itu kan pada hakikatnya ada uangnya. Hanya kalau di kas kecil, petty cash atau di brand kas perusahaan kita bisa lihat angkanya. Kalau di bank maka kita ujinya dengan konfirmasi juga, itu kita lihat pada misalnya saldo rekening koran. Bagaimana teman-teman bisa menerapkan 9 asersi ini atau tujuan audit ini? Sekali lagi bergantung kepada apa akunnya ya. Nggak usah bingung, intinya akun A, akun B, akun C, dan seterusnya. Tujuan auditnya juga membuktikan 9 hal ini. Oke, harapan saya ini tidak cuma bisa teman-teman pahami saat ini, saat kita belajar ya, tapi next teman-teman mungkin menjadi auditor di BPK, BPKP, pajak, PPATK, kemudian kementerian lembaga lain, misalnya teman-teman ditempatkan di internal auditor, sama. Jadi nggak ada pembedaan asersi atau tujuan audit ini, inilah yang harus kita buktikan. Nah, pembuktiannya dengan apa? Pembuktiannya dengan prosedur audit. Prosedur auditnya apa? Kita masih ingat ya, ada 4 kelompok prosedur audit utama, dari mulai prosedur analitis, kemudian pengujian pengendalian atau test of control, kemudian ada substantive test of transaction, dan pengujian kepatuhan atau test of compliance. 4 itu nanti di breakdown lagi dengan cara mendapatkan bukti yang kemarin ya, dokumentasi, wawancara, atau kita sebut juga dengan teknik audit. Dokumentasi, wawancara, konfirmasi, permintaan keterangan, walkthrough, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi pahami dulu alurnya, dimulai dari prosedur audit, dimulai dari tujuan audit, saya buatkan di sini ya. Ini sebenarnya saya punya pen tab ya, tapi belum biasa nulis pakai papan tulis virtual, jadi tulisannya agak karu-karuan kalau misalnya di PowerPoint. Kalau di aplikasi sudah lumayan sebenarnya. Sekali lagi tujuan audit ini kemarin kita ingat ya, kita tetapkan terhadap akun atau siklus atau kelompok akun. Kalau di ARENS penekanannya adalah kepada siklus. Di situ penekanan dari pengujian asersi adalah ada siklus-siklus akuntansi yang ada di sana. Nah, tujuan audit ini apa sih intinya? Tadi kita akan membuktikan asersi dari manajemen yang ada 9 asersi tadi. Melalui apa? Melalui 4 prosedur utama ya. Prosedur utama ini sekali lagi, yang pertama adalah prosedur analitis. Nah, ini kalau di ARENS dibedakan kan ya, ada 3 macam prosedur analitis, yaitu planning, analytical procedure, kemudian substantif analytical procedure, dan nanti ada juga pada saat reporting, itu juga akan menggunakan prosedur analitis. Yang kedua,
menggunakan pengujian pengendalian ya, test of control. Ini berarti pada ininya adalah menguji apakah pengendalian intern client sudah berjalan efektif dan efisien. Ini pasangannya nanti tentu adalah control risk. Kalau di sini yang kita lihat, kalau di planning itu kita lihatnya adalah trend. Kalau di planning adalah trend, kalau pas pada saat substantif atau SAP itu biasanya kita laksanakan vertikal dan horizontal. Analytical prosedur. Nanti pada saat reporting juga sama. Selain vertikal dan horizontal, ini biasanya ekspektasi dibandingkan kenyataannya. Ini adalah 3 hal yang diharapkan biasanya dari prosedur analitis. Dia bisa melihat tren yang kemarin di awal sekali. Sekalian kita review dari awal teman-teman ya, biar nggak ngulang-ngulang nanti terakhir. Di tren itu kita lihat, kita bandingkan proses bisnis klien, kita bandingkan dengan tren organisasi atau tren industri secara umum. Kalau naik, harusnya klien juga naik. Kalau turun, harusnya klien juga turun. Tapi kalau terutama industri lagi naik, klien lagi turun, ini perlu kita pertanyakan. Yang kedua, pada saat substantif analytical prosedur, biasanya kita laksanakan vertical analisis dan horizontal analisis. Kalau vertical analisis itu fokusnya adalah kita menguji satu kelompok akun pada satu laporan. Misalnya, kas kita tandingkan dengan total aset lancar. Kemudian persediaan kita tandingkan juga dengan total aset lancar. Dari rincian aset lancar, mana akun yang paling besar secara persentase, itu kita bicara soal vertical analysis. Sama juga gedung dan bangunan kita bandingkan dengan total aset tetap, berapa persen kontribusinya, tanah berapa persen kontribusinya, dan seterusnya. Akun-akun yang memiliki kontribusi besar atau persentase besar itu berarti secara vertical analisis kita berikan perhatian. Nah, kalau horizontal itu biasanya bisa 2 hal ya, antara laporan keuangan atau antara satu jenis laporan keuangan tapi beda periode. Misalnya kas 2018 kita bandingkan dengan kas 2019. Persediaan 2018 kita bandingkan dengan 2019. Ini bicaranya adalah horizontal. Kita melihat apakah ada kenaikan atau penurunan akun yang kita uji. Kalau di ARENS juga ada istilah yang disebut dengan ekspektasi tentang salah saji dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi. Ini maksudnya bukan kok auditor memastikan salah saji, tidak, tapi di awal kan dilaksanakan prosedur analitis dengan formulasi tertentu, nanti misalnya dapat hitung-hitungan auditor kayaknya ada kemungkinan salah sekian ya dari sampel sekian persen berdasarkan prosedur analitis. Nah, nanti kita bisa tetapkan apakah mau extend di substantif analytical prosedur ataukah bagaimana. Nah, prosedur utama yang kedua adalah test of control atau pengujian pengendalian. Ini ingat ya, awalnya kan ada inherent risk. Inherent risk ini biar dia berkurang, diberikan pengendalian. Tapi kalau pengendaliannya buruk, berarti control risk-nya tinggi. Pengendaliannya baik, control risk-nya rendah. Nah, untuk menguji control risk ini baik atau buruk, kita gunakan test of control. Menguji apakah pengendalian intern klien ini sudah berjalan secara efektif dan efisien ya. Ini biasanya ada 2 kata kunci ya di sana. Key control, atau pengendalian utama, pengendalian kunci, dan compensating control atau pengendalian pengganti. Kemarin simpulannya masih ingat, kalau key control-nya bagus atau key control tidak ada tapi compensating control bagus, sehingga kita simpulkan bahwa CR-nya rendah, maka kita bisa mengandalkan pengendalian dan kita mengurangi substantif test. Artinya akun ini tidak terlalu kita berikan perhatian. Kita geser risikonya kepada akun-akun lain yang secara IR dan CR tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya di awal kita prediksikan CR-nya bagus atau CR-nya rendah, pengendaliannya bagus, tapi pada saat kita uji hasilnya tinggi, berarti kita harus perdalam menggunakan substantif test dan juga dengan test of detail balance. Jadi nanti ada juga di belakang fungsi dari test of control itu apa. Yang ketiga adalah substantif test of transaction ya.
Ini sebenarnya pengujian asersi dilaksanakan di sini. Jadi pengujian asersi itu sebenarnya 9 tadi mayoritas akan diuji dengan substantive as of transaction gitu. Mayoritas hampir semua asersi akan diuji dengan STOT. Nanti tambahan dari pengujian asersi dengan STOT kalau tidak cukup ditambah dengan test of detail balance. Nah, 4 kelompok utama ini kalau di sektor publik nanti ditambahkan satu lagi adalah kita tambahkan di sini nomor 5 ya. Tapi untuk pembelajaran kita sekarang nggak perlu. Test of compliance atau uji kepatuhan ini biasanya berbicara tentang apakah proses bisnis yang sudah dilaksanakan oleh klien itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, karena kita bermainnya atau mendiskusikannya di level atau di sektor privat, test of compliance ini biasanya tidak diuji pada sektor privat. Dia nanti kalau misalnya ada pengujian sendiri, maka dia akan menggunakan audit compliance. Nanti akan ada ya di soal tahun lalu juga akan muncul. Oke, jadi untuk yang sekarang fokusnya kepada 1 sampai 4 ini. Untuk yang nomor 5 nanti akan kita pelajari di audit sektor publik semester berikutnya. Kalau lolos, mudah-mudahan lolos lah ya. Oke, ini saya ulang, jadi inilah proses bisnis audit secara ringkas. Tujuan auditnya apa kita tetapkan, kita mau gunakan pendekatan apa, pendekatan akun, pendekatan siklus. Kalau di real nanti akan ada pendekatan satker misalnya. Jadi kita pilih satker-satker, baru kita cek asersi secara keseluruhan di satker itu. Pembuktian asersi yang disajikan manajemen tadi ada 9 kalau berdasarkan ARANS. Nah, kita cek melalui 4 prosedur utama ini, prosedur analitis, prosedur pengujian pengendalian atau test of control, prosedur substantif test of transaction atau pengujian substantif atas transaksi, dan juga prosedur test of detail balance, pengujian saldo akhir atau pengujian rinci saldo akhir. Hubungannya gimana dengan prosedur audit? Setelah kita ketemu 4 kelompok utama ini berdasarkan tadi asersi yang ingin kita uji dalam tujuan audit, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan prosedur audit lebih rinci. Saya bilang tadi ya, kalau yang 4 tadi kan prosedur auditnya prosedur audit utama. Nah, nanti rincian dari prosedur audit ini misalnya adalah dengan dokumentasi atau vouching, kemudian ada wawancara, konfirmasi, kalkulasi atau recomputing. Kalau bacanya recomputing biasanya recalculation and recomputing. Kemudian ada walkthrough. Kemudian ada pengujian apalagi yang belum masuk. Wawancara ini kalau misalnya di situ disebutkan inquiry juga boleh ya. Dokumentasi, vouching, konfirmasi, rekalkulasi, walkthrough, observasi. Nah, ini adalah kita sebut biasanya dengan prosedur audit atau teknik audit yang lebih rinci. Nah, nanti hubungannya kepada bukti audit ya. Ini akan menghasilkan yang disebut dengan bukti audit. Kalau dokumentasi atau vouching, bukti auditnya adalah dokumen. Ya, juga kita sebut dengan voucher. Kalau voucher itu biasanya cenderungnya lebih spesifik. Biasanya kalau voucher itu cenderung misalnya seperti kwitansi atau hal-hal yang terkait dengan pembayaran. Padahal kalau dokumentasi ini sebenarnya sifatnya lebih luas. Kita mengunci perjanjian misalnya itu masuk kepada proses dokumentasi. Kita menguji hasil rekonsiliasi manajemen, maka itu juga hasil rekonsiliasi adalah dokumentasi. Nah, kalau wawancara ini biasanya dokumennya adalah berita acara wawancara. Kalau konfirmasi seperti yang kemarin sudah dibahas teman-teman ya, itu adalah hasil atau BA konfirmasi. Kalau rekalkulasi adalah hasil rekalkulasi atau penghitungan auditor. Walkthrough ini macam-macam ya. Kalau walkthrough ini kan biasanya kita bisa lakukan proses
yang saya bilang secara aktif kita mengikuti SOP yang dilaksanakan manajemen. Maka ini kita bisa buat flowchart, bisa kita buat juga video, kita bisa juga buat bagan dan seterusnya. Apa yang kita perlukan bisa kita buat, narasi juga bisa. Nah, pengujian fisik ini adalah berita acara teks fisik atau laporan teks fisik juga boleh. Ini biasanya kita juga dokumentasinya berupa sama dengan walkthrough ya. Bisa flowchart, bisa video, bisa bagan, bisa narasi, dan kita bisa sebutkan juga sebagai laporan observasi. Yang masih kurang dari prosedur audit, ini kayaknya biasanya ada 8, saya masih ingat-ingat ya, nanti kalau sambil lalu ingat atau teman-teman ada yang mau menambahkan silakan. Boleh langsung motong. Oke, hasil dari kumpulan prosedur audit ini adalah disebut dengan kumpulan dari teknik-teknik audit ini adalah prosedur audit. Nah, kapan kita gunakan dokumentasi, kapan kita wawancara sesuai dengan kebutuhan. Maka tadi, misalnya di sini ada prosedur, kalau prosedur analitis cenderungnya cuma direkalkulasi dan rekomputasi ya, karena dia sifatnya ngitung-ngitung ulang gitu. Tapi kalau substantive test of transaction atau test of detail balance itu hampir semuanya bisa kita lakukan. Kalau untuk test of control itu biasanya yang paling banyak digunakan adalah dokumentasi, atau kita minta misalnya SPI manajemen seperti apa, SOP-nya bagaimana, kemudian kita wawancara, kemudian kita konfirmasi. Jadi tidak harus satu kelompok atau prosedur audit besar tadi bisa menggunakan 7 ini, mana yang kita perlukan, maka itu bisa kita ambil ya. Misalnya kalau test of control, kita gunakan dokumentasi, wawancara, kemudian biasanya adalah observasi ya, atau walkthrough juga bisa. Kita ingin tahu nih, apakah kontrol manajemen terhadap pencatatan penjualan sudah pas? Maka kita minta dulu, SOP-nya gimana sih Pak? Itu adalah dokumentasi. Kemudian kita tanya, Pak gimana caranya klien Bapak atau customer Bapak pesen dari mulai pertama kali order sampai barang dikirim? Dia cerita tuh, begini Pak, begini. Nah, kita tandingin dengan SOP yang ada di dokumentasi tadi. Kemudian kita lihat realnya, kita amati dari kejauhan, kita mengamati secara pasif, kita nggak ikut proses bisnis mereka, itu kita observasi. Nah, nanti kalau memang kita ingin, oke deh Pak, yang Bapak ceritakan tadi, tolong tunjukkan ke saya, prakteknya gimana, itu disebut dengan walkthrough. Kalau untuk yang substantive test of transaction, ini pada umumnya hampir 7 teknik audit itu bisa dipakai. Dari mulai dokumentasi hingga observasi. Relatif bisa dipakai untuk yang disebut dengan substantive test of transaction. Itu ya, ini adalah pola pikir atau kerangka besar proses audit. Dan kita lanjutkan. Kerangka tadi, ini sudah dijelaskan juga kalau pendekatan Aaron dia menggunakan metodologinya adalah fase. Ada 4 fase kan ya, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4-nya dari reporting. Tentu nanti saya sampaikan juga dulu di awal, fase itu tergantung dari sudut pandang auditor atau pembuat literatur ya. Tapi sekali lagi karena kita gunakan ARENS, maka kita pahami saja fase yang ada di sini. Nanti kan ada yang pakai fasenya adalah pre-engagement, kemudian engagement, dan reporting. Pra-penugasan, penugasan, dan juga pelaporan. Di penugasan nanti dia bagi lagi fasenya menjadi misalnya risk analysis, kemudian baru melaksanakan test of control. Setelah risk analysis itu biasanya dilaksanakan juga prosedur analitis, habis test of control baru sama STOT dan juga biasanya TDB, baru closingnya di reporting. Tapi pahami dulu teman-teman adalah fase yang ada di buku ini. Fase 1 isinya sama, adalah risk analysis, dari mulai yang 1 paling atas itu sampai yang paling bawah. Berarti kalau kita tetapkan tadi, hari ini kita membahas account receivable, yang pertama kita identifikasi adalah ada nggak sih risiko-risiko signifikan pada account receivable. Berarti kita harus ngecek secara inherent risk. Apa saja kira-kira risiko yang mungkin terjadi dan salah saji apa yang mungkin terjadi pada account receivable. Kemudian di seterusnya, yang kedua, kalau yang pertama tadi biasanya kita masih gunakan prosedur analitis ya. Yang kedua adalah kita set performance reality. Kita mau sehati-hati apa sih terhadap akun ini gitu. Apakah kita set materialitasnya kecil
atau kita set material tasnya besar. Kemudian di fase 1 yang terakhir, assess control risk, berarti kita nilai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan test of control, kita akan menilai lanjutannya di fase 2 itu ya. Kita nilai dulu sebelum pelaksanaan audit, kira-kira kontrol apa yang sudah dilaksanakan oleh manajemen. Pengendalian kuncinya apa sih, pengendalian penggantinya apa sih kalau nggak ada, dan seterusnya. Setelah kita pahami di fase 1, lanjut ke fase 2, berarti atas risk analysis tadi kita uji. Kontrol dari manajemen kita uji dengan test of control. Pengujian pengendalian ini, kita akan lihat benar nggak risk assessment kita di fase 1 itu akurat. Benar nggak pengendalian dari manajemen sudah efektif dan efisien. Kalau udah benar, berarti kita bisa kurangin kan substantif testnya. Kalau ternyata internal kontrolnya nggak bagus, kita extend, perluas substantif test of transaction, khususnya untuk akun sales, khususnya untuk siklus sales dan collection, termasuk pengungkapannya atau CLK-nya. Kemudian ditambah lagi kalau masih belum cukup juga, tambahin dengan substantif analytical procedure di fase 3 ya, nanti akan berhubungan dengan reporting-nya. Nah, di fase 3 juga kita harus mendesain test of detail untuk akun piutang, dan juga harus memenuhi ya, tujuan dari fase 3 ini terutama adalah memenuhi balance related audit objektif. Jadi tujuan-tujuan audit apa terkait saldo piutang. Balik lagi kepada asersi tadi. Intinya gitu sih, intinya ada asersi, kita uji dengan prosedur, kalau kita sudah yakin, maka kita bisa membuat simpulan terhadap akun tadi. Sama lagi ya, tentu nggak jauh-jauh lagi dari 4 hal ini, akan diulang terus sampai belakang nanti, menentukan audit prosedurnya apa yang tadi saya sudah ceritakan. Kalau di sini audit prosedur yang kita pahami sebagai teknik audit tadi, dari mulai dokumentasi sampai yang terakhir, berapa ukuran sampelnya, item mana yang mau dipilih, dan kapan. Ini sama dengan yang sebelumnya ya, cuman masalah translate-nya saja. Selanjutnya, test of detail balance atau test detail saldo ini didasarkan pada risk assessment pada tahap 1 tadi ya. Risk assessment tadi, salah satu yang paling utama kita laksanakan adalah prosedur analisis pendahuluan, planning analytical procedure. Manfaat dari prosedur analisis pendahuluannya apa sih? Kita bisa identifikasi sebenarnya yang di sini ini. Ada risk of material misstatement enggak gitu, terutama untuk yang piutang gitu. Dari estimasi kita ya, atau prediksi kita. Maka sangat bermanfaat sekali prosedur analitis ini untuk tadi mengurangi scope atau menentukan scope. Yang ketiga, sebagai bagian dari penilaian risiko, auditor menentukan apakah terdapat risiko yang diidentifikasi sebagai risiko yang signifikan. Ada nggak signifikan risknya? Kalau ada, bagaimana pengujian selanjutnya? Oke, untuk menentukan test of detail balance atau kita melihat pengujian saldo, sekali lagi kata kunci yang di sini adalah kita memahami internal control dari akun atau dari siklus ini. Internal kontrolnya bagus apa jelek gitu ya? Apakah dia baik ataukah dia buruk? Kalau misalnya pengendaliannya baik, seharusnya ini simpulannya ya cukup efektif. Apakah ini merupakan sebuah simpulan? Ya belum. Baru jadi hipotesa aja. Kalau ada internal control, harusnya dia secara laporan keuangan bagus. Apakah sudah benar ataukah dia nggak benar, harus kita uji dengan test of control. Oke, 3 hal ini yang bisa kita uji. Yang pertama adalah pengendalian internal ini sedapat mungkin mencegah atau mendeteksi tindakan penggelapan. Di situ disebutnya embellishment ya. Mungkin bahasa lain yang teman-teman mudah pahami adalah fraud. Kalau di SP-nya bagus, harusnya fraud-nya adalah jelek atau rendah. Kalau fraud nggak mungkin bagus ya, sorry bahasanya bukan jelek ya. Kalau di SP-nya bagus, harusnya fraud-nya tidak ada atau rendah, meminimalisir fraud. Kalaupun terjadi fraud, itu bisa ditekan kalau di SP-nya bagus. Yang kedua, pengendalian ini bisa memastikan adanya cut-off ya. Cut-off untuk tiap periode itu akurat. Nah, yang 3 adalah penyisian tadi.
Kita lagi-lagi nanti akan bahas soal aging schedule-nya. Ini kenapa kita perlu memanfaatkan pengendalian internal melalui test of control sebelum merancang test of detail balance. Nah, itu tadi yang kita sudah bicarakan ya. Di sini ada occurrence dan sebagainya, berarti di sini kita bicara tentang asersi. Nah, di sini terkait dengan teknik ya. Jadi kita hubungkan antara asersi atau disebut juga di situ adalah audit objektifnya apa, tujuan auditnya apa, dengan prosedur apa yang bisa kita gunakan gitu. Occurrence berhubungan tadi kan saya sudah sampaikan dengan existent, kemudian completeness di sales. Oh sorry, maaf, ini bukan teknik, ini belum yang teknik ya. Ini masih audit objektif, tetapi untuk khusus account receivable. Sementara di sini adalah kelas transaksi untuk sales, di sini kelas transaksi untuk cash. Mohon maaf ya, ini abaikan dulu. Jadi di sini bukanlah teknik, tapi dia menghubungkan asersi yang ada di sales dan asersi yang ada di cash dengan asersi yang ada di account receivable. Jadi di sini adalah asersi untuk account receivable. Maka occurrence pada akun sales akan berhubungan dengan asersi existent pada akun receivable. Kemudian completeness-nya sama, akurasinya sama. Posting and summarization pada akun sales berhubungan dengan asersi detail tie-in pada akun receivable. Klasifikasi sama. Timing ini di sini timing, di situ bahasanya adalah cut off. Kemudian presentasi juga sama. Jadi yang beda secara istilah adalah satu di sini. Yang kedua adalah di sini. Yang ketiga adalah di sini. Pembedaan istilah asersi yang tadi saya sampaikan kan, ada occurrence, ada existent. Di sini ditambahkan detail tie-in berhubungan dengan posting and summarization. Untuk cash, occurrence-nya berhubungan dengan completeness ya. Artinya apa? Keterjadian pada akun cash itu sangat berhubungan pada seberapa lengkap dokumen yang ada pada akun receivable. Meskipun kalau menurut saya, sebenarnya occurrence ini bisa juga kita tambahkan di sini. Existennya juga bisa terpengaruh ya. Kemudian yang kedua adalah completeness. Ini existent kalau di akun receivable, akurasinya sama, postingnya sama dengan sales ya, detail tie-in, classification sama, timingnya sama juga dengan cut off, dan terakhir adalah presentation juga sama. Jadi masing-masing ada sekitar 3 perbedaan asersi atau tujuan auditnya. Oke, selanjutnya adalah kalau kita sudah selesai dengan tadi pemahaman internal control, gimana kita bisa melanjutkan dengan prosedur analitis substantif atau substantif analytical procedure. Di sini dijelaskan bahwa sebagian besar substantif analytical procedure dilakukan sebelum test of detail balance karena SAP akan mempengaruhi pengujian. Jadi kenapa SAP akan mengenai pengujian dalam TDB, balik kayak tadi ya, konsepsi awal yang saya sampaikan tadi teman-teman. Kalau SAP-nya kita bisa lakukan secara bagus, maka detail dalam test of detail balance itu pengujiannya bisa kita kurangi. Di sini disebutkan juga bahwa auditor akan melakukan planning analytical procedure dan juga substantif analytical procedure untuk seluruh siklus. Jadi pada siklus penjualan dan penagihan, sekali lagi di sini ada sales, ada mungkin cash. Ini juga diuji dengan planning dan substantif, nggak hanya untuk piutang saja ya. Jadi sekali lagi fokus untuk analytical procedure itu diterapkan pada seluruh akun dalam siklus itu. Selain menggunakan prosedur analitis atau dengan prosedur analitis, kita bisa juga meninjau, melihat, memberikan perhatian, apa saja sih yang harus dilihat oleh auditor, diberikan perhatian lebih, khususnya untuk akun piutang ini. Yang pertama adalah jumlahnya besar ya. Besar itu berarti saldonya memang besar, di sini jelaskan, atau tidak biasa ya. Odds amount ya, kalau di bahasa Arens itu odds itu harusnya jumlahnya ganjil ya, tapi bukan berarti ganjil yang kayak misalnya nilai transaksi kalau dia dikurangin sales allowance and discount kan bisa saja nilai angkanya ganjil, tapi bukan itu yang dimaksud. Keganjilan itu
bisa transaksinya yang tidak reguler ya. Regulernya dia transaksi Senin sampai Jumat. Ada transaksi di hari Sabtu atau Minggu, itu berarti termasuk di tidak biasa. Kemudian ada tren, misalnya ini kita buat kurva penjualan ya, di sini rupiah gitu. Susah amat. Tren penjualannya misalnya untuk satu klien ini jumlahnya sekian gitu. Terus ada jomplang satu titik yang tinggi sekali secara rupiah. Maka ini juga sebenarnya disebut dengan tidak biasa. Yang kedua adalah akun-akun yang sudah lama ada gitu. Utangnya nggak lunas-lunas, tapi juga nggak dihapus-hapuskan. Ini juga perlu kita berikan tanda tanya, kenapa kok ada akun yang sudah lama ngendon, sudah lama tinggal di laporan keuangan itu bertahun-tahun tapi tidak ada penyelesaian. Terus kalau ada perusahaan-perusahaan terafiliasi atau orang-orang yang terafiliasi, atau pejabat, baik pejabat publik maupun pejabat di kementerian atau pejabat di bisnis itu, direktur atau pimpinan perusahaan dan juga pihak terkait lainnya. Bintang-bintang pihak terafiliasi ini perlu juga diberikan perhatian. Dan terakhir adalah adanya saldo kredit pada piutang. Ini saldo kredit ini saya belum pernah ketemu real sih ya. Kalau misalnya logikanya kan harusnya dia saldonya selalu debit gitu. Tapi pada satu titik mungkin nggak ada pelunasan customer yang baik hati banget melunasi melebihi jumlah, atau dia penjualannya belum tereksekusi atau nggak jadi atau cancel, tetapi misalnya sudah dilaksanakan pelunasan. Maka terhadap saldo-saldo kredit ini kita juga harus memberikan perhatian. Nah, ini yang sebelumnya sudah saya singgung di 2 slide sebelumnya ya. Kalau hasil dari substantif analytical procedure ini bagus, di situ disebutnya favorable, menguntungkan atau bagus, ini berarti ya bermanfaat lah ya, bisa kita pakai. Maka pengujian dalam TDB ini bisa kita kurangi. Kita kurangi sampelnya, jadi sampelnya makin rendah. Sebaliknya, kalau fluktuasinya tidak wajar, maka harus ada additional inquiry. Berarti kita harus extend sampelnya. Sekali lagi, ini adalah hubungan dari substantif analytical procedure kepada test of detail balance. Kalau misalnya hasil SAP-nya bagus, TDB-nya bisa kita kurangi sampelnya. Kalau TDB-nya SAP-nya menunjukkan banyak sekali fluktuasi yang aneh-aneh, nilai-nilai jumlahnya banyak yang tidak seperti kontrol yang ditetapkan di awal, tidak seperti siklus yang kita pahami di awal, maka kita harus membuat additional inquiries atau permintaan keterangan tambahan. Dengan cara apa? Macam-macam. Mau wawancara boleh, mau nambahin substantif tes boleh, apapun yang bisa kita lakukan untuk menjawab tujuan audit ini. Ini boleh kita bilang yang tadi bahasa Arens adalah compare dari expectation of auditor dengan realita ya, dengan fakta yang terjadi. Jadi kalau dengan analytical procedure yang ini, kita compare gross margin, persentase gross margin dengan tahun sebelumnya untuk tiap-tiap lini produksi. Maka asumsi yang bisa kita kembangkan adalah adanya possible misstatement atau kemungkinan salah saji baik dia over maupun under, khususnya pada sales dan accounts receivable. Apakah selalu demikian? Tentu tidak. Jadi sekali lagi ini membantu auditor untuk membuat prosedur auditnya lebih terarah gitu. Kalau misalnya waktu kita compare ternyata angkanya akurat, nggak ada fluktuasi yang tadi disebutnya tidak masuk akal, maka ini bisa kita anggap oke. Kemudian salesman sama waktu. Jadi penjualan tiap bulan kita bandingkan, dan di sini kita juga sama ya, bisa melihat apakah ada overstatement dan understatement of sales and accounts receivable. Misalnya gimana sih compare sales by month itu? Ya pada bulan Januari harusnya salesnya totalnya sekian, misalnya 1000 unit barang terjual, separuhnya cash, separuhnya ngutang gitu. Maka sales dan AR-nya bisa juga langsung kita hitung kan. Yang terjual harusnya juga 1000 di bulan itu, kemudian yang cash kita peroleh 500, muncul di AR di bulan itu sebesar 500. Seharusnya. Tapi kalau misalnya di sini berarti asumsinya adalah dari 1000 tadi nggak muncul 500 atau 500. Apakah dia muncul lebih dari 1000 secara total atau dia kurang dari 1000. Dan seterusnya,
Ini konsepnya sama, kita bandingkan rumusan-rumusan dengan apa possible misstatement yang mungkin bisa terjadi. Dan tidak hanya ini teman-teman ya, tidak hanya 5 cara ini, banyak sekali prosedur analitis yang bisa dikembangkan. Tentu nanti beda nature of bisnis akan beda prosedur analitis yang bisa digunakan. Ini juga yang lain, ada 4 yang lain ya. Compare aging categories as a percentage of AR with previous year. Nanti kalau kita bandingkan atau cek aging-nya tahun ini dibandingkan tahun lalu, kita juga bisa melihat untuk piutang-piutang tak tertagih dan beban penyisian piutang tak tertagih itu under atau over. Oke, selanjutnya bagaimana merancang dan mendesain test of detail balance khususnya untuk piutang. Tadi kita pelajari bahwa posisi dari AR kan ada di neraca ya, dan itu ditekankan untuk pengujian detail saldo. Artinya bahwa kalau kita menguji TDB untuk AR, berarti fokus kita kan pada neraca. Fokusnya adalah pada neraca. Namun demikian ditekankan di sini, nggak boleh begitu saja auditor mengabaikan laba rugi, meskipun fokusnya tadi pada akun neraca tadi. Kenapa? Karena pengujian lanjutan dari laba rugi ini akan membantu memastikan tujuan audit dalam akun receivable. Jadi intinya nggak boleh kita saklek pada satu akun. Kalau akunnya posisinya di neraca, berarti neraca aja yang kita uji. Kalau posisi akunnya di laporan laba rugi, maka laba rugi aja yang kita uji. Maka inilah tadi fungsi dari prosedur analitis yang sifatnya adalah horizontal ya. Jadi kita bandingkan satu laporan dengan laporan yang lain. Nanti kalau di cash flow bisa kita tandingkan, atau ada hal yang bisa masuk akal untuk kita buat relasinya, juga bisa kita tandingkan semua laporan. Oke, nah pemilihan prosedur audit dan hasil sampel yang kita tentukan tadi akan sangat bergantung penentuan pada bukti kita ya. Tujuan kita mencari bukti itu rendah, evidence-nya adalah low, middle, atau high gitu. Bergantung pada, sekali lagi, tarik mundur kepada audit risk-nya. Audit risk mundur lagi kepada IR, CR, EDR-nya. Ini bergantung, balik lagi pada risk analysis. Jadi bolak-baliknya intinya sama aja. Kalau kita udah, ini kan ibaratnya sudah pada ujung ya. Kita menentukan bukti audit ini sudah pada ujung audit kita, setelah kita menyelesaikan prosedur yang sebelumnya sudah kita laksanakan. Selanjutnya, sebagian besar tes untuk piutang dan penyisian piutang tak tertagih itu fokusnya pada saldo umur piutang. Nanti kita akan berbicara di sini, berarti fokusnya pada berapa net receivable value atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, berarti akan berhubungan juga dengan akurasi sebagai asersi, salah satu asersi utama yang harus kita uji. Nah, daftar saldo piutang ini memuat apa sih? Yang pertama adalah saldo pada dokumen master atau master dokumen piutang, kumpulan catatan atas piutang-piutang customer pada 1 tahun, khususnya pada tanggal neraca. Berarti ini pada akhir laporan keuangan ya. Yang kedua adalah perincian dari masing-masing saldo pada saat yang telah berlalu antara tanggal penjualan dan tanggal neraca. Berarti rinciannya tadi kalau misalnya sudah ada collection, ada kas masuk, berarti otomatis ini akan berpengaruh kepada AR-nya turun. Nah, ini akan di cut off tanggal penjualan, di sini tanggal jual, kemudian terakhir pada tanggal neraca. Inilah yang kita uji. Rincian-rincian di antara penjualan sampai dengan tanggal neraca inilah yang kita uji dengan salah satunya kemarin ya, konfirmasi piutang. Ini contohnya untuk yang figur 15.3, ini adalah trial balance aging schedule yang dimiliki oleh perusahaan Starwood Group. Format boleh beda-beda teman-teman ya, tapi intinya, oh ya ini PBC ya, PBC. Ingat ya, kalau PBC kita harus cek lagi penjumlahan ke bawah, nanti harus kita cek dengan footing sama penjumlahan di samping. Kalau misalnya dia ada, kebetulan kan kalau yang ini
kayaknya nggak ada ya. Jadi kita ceknya penjumlahan ke bawah aja sudah benar atau belum. Nanti cross footingnya sama footingnya kita uji penjumlahan ke bawah dan pengujian ke samping kalau misalnya dia ada. Kita lihat di sini ada date-nya kan 5 Januari 2020. Kemudian yang kita uji adalah laporan keuangan per 31 Desember. Ini adalah saldonya. Saldo ini terdiri dari, misalnya ini lancar biasanya. Kategorinya kan dia bisa menentukan sesuai dengan standar akuntansinya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Misalnya ini lancar, kurang lancar. Kalau 5 ini agak susah, biasanya yang 4 ya. Ini biasanya adalah macet. Di sini taruhlah, ini lancar, agak lancar aja deh. Agak lancar, kurang lancar, tidak lancar, dan macet. Apapun bahasa di standar akuntansi keuangan yang dia pakai, inilah yang kita referensinya gitu. Nah, nanti kita lihat masing-masing angka ini, mana yang kita konfirmasi, angka ini kita konfirmasi, seberapa banyak kita konfirmasi tergantung kebutuhan tadi. Kita butuh data atau evidence yang low, medium, atau high. Kalau misalnya mau tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 misalnya. Kita tetapkan sampel 60% ya, berarti 6. Kalau misalnya kita anggap risikonya sedang, kita ambil 40% ya berarti 4. Kalau rendah, kita bisa konfirmasi 2 atau bahkan tidak sama sekali kan. Karena kalau rendah kan kita bisa mengandalkan test of control dan juga substantif analitika prosedur. Kalau dia risikonya low. Maka kalau di sini misalnya asumsinya kita ambil 6, berarti cenderungnya diambil yang tertinggi cenderungnya ya, walaupun enggak. Ini kita bisa ambil 1, terus yang 210, 2, 3, 4, 5, satu lagi yang 83. Kita juga bisa berikan perhatian meskipun kecil, tapi dia macet gitu. Ini kita lihat di sini ya. 60.000 sama 15 ini tidak masuk ke dalam 10 akun atau 5 akun terbesar, tapi dia posisinya sudah di sini nih, sudah di tidak lancar dan sudah macet. Maka ini juga bisa kita prioritaskan untuk kita uji petik. Apakah ada rumusan, mau yang gede aja atau yang macet? Nggak ada. Kembali kepada professional judgment. Ini kuncinya ya. Oke, itu contoh dari pengujian aging schedule. Nah, balik lagi ke bahasa asersi, dan ini khusus untuk asersi piutang yang berhubungan dengan test of detail balance. Berarti kalau sebelumnya kita belajar asersi untuk pengujian substantif, maka ini adalah asersi untuk yang pengujian test of detail balance. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Dari 9 asersi berarti yang diminta menguji minimal adalah 8. Mau dipenuhin 9 kan juga bisa sih. Selama teman-teman bisa membuat kata-katanya atau mengata-katainya. Yang pertama adalah recorded. Utang yang dicatat benar-benar ada. Ini ngomongnya sebenarnya mirip dengan existent dan occurrence. Nah, yang kedua adalah existent. Untuk AR ini, piutang yang ada telah tercatat atau masuk ke dalam saldo. Jadi existing yang kedua ini sebenarnya lebih ke tadi, ke dalam keterjadian dari piutang tadi. Karena kalau kita nguji existent kan keberadaannya itu nggak ada fisiknya gitu ya, nggak ada fisik dalam bentuk seperti kas atau persediaan. Yang ketiga adalah akurasi, saldo piutangnya sudah dicatat dengan akurat. Yang keempat adalah cut off ya. Piutang dicatat dengan pisah batas yang korek, yang benar, yang tepat. Yang kelima ini adalah net realizable value ya. Tidak muncul pada asersi yang sebelumnya ada 9 tadi, tapi nanti bisa juga dicari padanannya ya. Piutang dicatat pada nilai yang dapat direalisasikan. Ini sebenarnya berhubungan dengan juga akurasi ya. Akurasi, nilai yang dapat direalisasikan ini nilai yang benar, nilai yang akurat. Kemudian account receivable, ini masuknya klasifikasi. Nah, tadi kayaknya yang ketinggalan satu. Tadi adalah klasifikasi ya. Piutang diklasifikasikan dengan tepat. Mana yang lancar, mana yang tidak lancar, dan seterusnya. Yang ke-7 ya. Hak dan kewajiban. Ini khususnya masalah hak. Piutang adalah betul-betul hak dari klien. Dan terakhir adalah presentation and disclosure. Penyajian dan pengungkapan piutang ini telah memadai. Ini berarti seluruh asersi inilah yang akan kita jawab dengan menggunakan TDB tadi atau test of detail balance tadi. Kita akan menguji seluruh asersi yang ada di halaman ini. Konfirmasi piutang ini adalah bagian pengujian terpenting dari rincian piutang. Konfirmasi ini memang
Kalau saya di fakta di lapangan ini sebenarnya bagian dari substantive test of transaction ya. Tapi nanti sebenarnya karena sekali lagi satu dengan yang lain itu berhubungan, ini juga akan bermanfaat untuk test of detail balance. Jadi kalau saya ditanya misalnya konfirmasi itu STOT atau KTDB, ya kalau secara prosedur masuknya ke dalam substantive test of transaction. Tapi hasil dari substantive test berupa konfirmasi ini nanti akan berpengaruh kepada rincian atau test of detail balance-nya. Tujuan utamanya dari konfirmasi tadi ya, kita sudah bahas di awal adalah existence, current, akurasi, dan juga cut off. Pengujian keterjadian atau keberadaan, kemudian akurasi nilai, dan juga pisah batasnya. Konfirmasi ini kalau mau ditambahkan satu lagi juga bisa yang red obligation ini. Konfirmasi ini dapat berupa tanggapan tertulis atau langsung berupa tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga dalam bentuk kertas atau elektronik. Maksudnya gimana? Kalau kertas ini biasanya kita buat dalam bentuk surat. Kalau elektronik kita buat dalam bentuk email. Yang lain bisa juga sih, surat ini nggak ansih harus surat menyurat dengan pos ya. Kita bisa juga dengan fax. Kalau surat di-scan, kirimkan, ya nanti tergantung teman-teman lah ya. Intinya nggak usah dipentingkan bentuknya ini apa, tapi tujuan bahwa kita mendapatkan tanggapan tertulis itu yang dipentingkan. Mungkin nanti suatu saat konfirmasi bisa dalam bentuk virtual gitu, orangnya ngomong kayak di film-film gitu ya. Bisa saja di masa depan itu proses audit akan mengikuti perkembangan zaman gitu. Udah nggak lagi konvensional. Kalau dulu konfirmasi ini semuanya surat gitu. Kalau dapatnya lewat email tuh rasanya nggak ada ketidakpuasan dari auditor. Tapi makin ke sini ya ngapain harus ini kalau pakai surat ini kelemahannya banyak ya. Biasanya masalah posnya deliver atau tidak, kemudian masalah biaya ya, kemudian masalah waktu. Nah kalau yang ini, email ini relatif cepat, nggak banyak butuh uang, cuma nanti masalah isunya adalah masalah integrity. Apakah memang orang yang menjawab itu betul-betul orang yang tepat? Integritasnya bukan berarti integritas orangnya, tapi orangnya betul-betul yang benar. Kemudian pada prinsipnya konfirmasi eksternal ini wajib harus dilaksanakan oleh auditor ya. Wajib. Jadi sebagai sebuah prosedur audit yang utama, kalau wajib bukan berarti terus kalau nggak dilaksanakan berdosa, tidak. Tapi kalau tidak dilaksanakan, maka kita kehilangan momentum untuk mendapatkan evidence yang kita anggap, masih ingat ya, dari pihak ketiga itu kita anggap apa? Dapat dipercaya. Jadi keandalannya atau reliabilitasnya itu lebih reliable kan. Kan masih ingat kan, bukti itu harus memenuhi dua, yaitu dari masalah jumlah, ini sufficient, dan juga masalah reliabilitas. Maka kalau dari pihak ketiga itu kita anggap lebih reliable, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada kondisi tertentu bisa saja kita tidak melaksanakan konfirmasi. Kenapa? Yang pertama adalah saldonya nggak material. Saldo cuma sedikit aja kok, atau bahkan saldonya mendekati 0 gitu, ngapain kita habiskan waktu untuk konfirmasi? Kita tinggal prosedur analitis sudah bisa selesai. Yang kedua, kita udah testing nih, misalnya konfirmasi 1 atau 2, cuman ternyata nggak efektif gitu. Yang NR-nya banyak, no respon, yang tidak membalas atau telat mengembalikan jawaban juga banyak. Atau yang kedua, tidak dapat diandalkan. Konsep tadi yang ini teman-teman, yang masalah reliabilitas ini, konfirmasi itu pada dasarnya sangat reliable karena berasal dari pihak ketiga. Tapi pada saat ada hubungan istimewa atau afiliasi ya, afiliasi antara si auditi dengan pihak ketiga yang kita konfirmasi, ini ada hubungan, maka reliabilitasnya ini menjadi kita pertanyakan. Pernah kejadian ini teman memeriksa atau konfirmasi ke bank, sebuah bank daerah untuk nanya saldo dari sebuah Pemda X katakan. Misalnya saldo di situ tertulisnya 100 gitu ya di laporan keuangan. Dijawab oleh si banknya, jawab konfirmasinya itu betul-betul 100. Tapi ada hal yang meragukan buat si teman auditor ini, kemudian dia lakukan konfirmasi silang, dia menembusi ke tim auditor yang ada di bank itu. Jadi kalau dia audit Pemda, yang di sini tadi auditor Pemda ya, auditor Pemda, dia komunikasi sama auditor bank. Dia tanya, tolong dong dicekin di prosedur auditor bank tadi, apakah betul saldo dari
Pemda X tadi betul-betul 100, ternyata jumlahnya tidak 100 ya, di bawah 100. Ternyata ada penggunaan oleh si oknum pejabat Pemda X tadi, dan ini adalah contoh bahwa kadangkala respon dari jawaban konfirmasi tidak bisa diandalkan kalau ada afiliasi tadi atau hubungan istimewa. Yang ketiga, ekspektasi tadi. Kalau ekspektasi atas risk of material misstatement-nya rendah dan waktu kita STOT di sini kan sudah memuaskan hasilnya, bisa kita anggap evidence-nya cukup, ya sudah, nggak perlu konfirmasi. Jadi sekali lagi ada kondisi-kondisi tertentu, 3 hal inilah yang bisa kita kecualikan dari proses konfirmasi piutang dagang. Nah, jenis konfirmasi, saya tambahkan ini ya, ini nggak ada di slide aslinya ya, cuman menyebutkan positif dan negatif, tapi di standar audit ini penjelasannya. Pertama adalah positif ya. Positif ini, customer atau pihak yang dikonfirmasi harus atau diusahakan untuk diminta menjawab, terlepas dia setuju atau nggak setuju. Contoh yang ada kemarin di buku 2 itu adalah konfirmasi positif kan, karena dia bilang, saya setuju, jumlah saldonya sekian, atau saya tidak setuju karena jumlah saldo menurut saya sekian. Tidak setuju ini kan bisa karena saldonya menurut dia lebih rendah atau menurut dia lebih tinggi. Tapi baik setuju ataupun tidak setuju, ini kalau konfirmasi positif harus dibalas atau diusahakan diminta untuk merespon. Yang kedua, konfirmasi negatif. Ini customer biasanya disebutkan ya. Konfirmasi ini kami mohon Bapak Ibu menjawab hanya jika saldo yang kami konfirmasikan tidak sesuai dengan catatan pada laporan Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia tidak setuju baru menjawab. Kalau dia tidak menjawab berarti asumsinya dia setuju. Tapi ada risiko di yang negatif ini teman-teman. Kalau dia nggak membalas misalnya karena tadi ya pos ada kendala masalah delivery tadi, maka harusnya dia tidak setuju tapi dia tidak membalas. Jadi dia harusnya tidak setuju ya, tidak setuju, tapi dia NR karena isu delivery tadi, surat. Maka biasanya kita bisa pakai prosedur alternatif, nanti saya jelaskan di slide berikutnya ya, bisa dengan beberapa prosedur alternatif lain. Nah, bukti paling andal dari konfirmasi ini diperoleh saat dikirimkan mendekati tanggal neraca. Ingat tadi kan ada 4 faktor tadi, jumlah, prosedur, juga timing. Makin dekat dengan tanggal neraca, proses auditnya makin dekat dengan tanggal neraca, prosedur konfirmasinya itu makin bagus. Oke, dan untuk ngomongin sampel, berbicaranya pada performa materiality, inherent risk, control risk, DR risk, dan kita mau konfirmasi positif ataukah negatif. Kalau saya, pada intinya adalah utamakan melaksanakan konfirmasi positif, kalau real di pelaksanaan audit ya. Kalau bisa jangan atau hindari gunakan konfirmasi negatif. Oke, apabila konfirmasi positif tidak dijawab nih ya, ada kan kasus kemarin ada 3 konfirmasi yang non-respon atau tidak dijawab, maka kita mengasumsikan itu bukan bukti audit gitu. Bukan bukti audit artinya apa? Dengan skeptisme kita, kecuali kita punya bukti lain, kita akan mempercayai saldo dalam laporan keuangan. Kalau misalnya konfirmasi positif dijawab, kemudian angkanya berbeda, maka kecenderungannya setelah kita uji dengan misalnya kemarin ya rekening koran, kemudian catatan penjualan, salesnya, kita sudah oke, maka kita gunakan saldo dari konfirmasi. Ini prinsipnya. Kemarin ada juga yang bertanya ya lewat Japri, Pak, kalau misalnya kita, sebentar nanti narasi pertanyaannya saya lupa ya, detailnya gimana ya. Intinya kita harus percaya hasil konfirmasi nggak sih gitu. Ya kita percaya hasil konfirmasi kita gitu, karena itu bagian dari prosedur audit kita. Terlepas dia menjawab atau tidak menjawab, hasil konfirmasi itu kita anggap sebagai audit evidence kalau dia menjawab. Tapi angkanya tetap kita uji sekali lagi dengan rekening koran atau catatan penerimaan kas, atau kemarin ya cash release yang dimiliki oleh klien kita atas customer itu, kita tandingkan dengan rincian sales atau penjualannya. Sebaliknya, non-respon terhadap konfirmasi negatif memberikan beberapa bukti adanya asersi. Kan teorinya tadi, kalau dia tidak menjawab, berarti non-respon kan dia setuju ya. Berarti kita menganggap atau mengasumsikan, kalau menggunakan konfirmasi negatif, dia tidak membalas, dia setuju terhadap nilai dan berarti akurasinya bisa kita pegang. Ya, asersi akurasi, asersi
apapun yang diuji dengan occurrence atau existence, 3 asersi tadi, satu lagi adalah cut off atau right and obligation juga bisa kita tambahkan, itu kita anggap oke. Kalau misalnya negatif tidak menjawab. Ini yang menurut saya malah menjadi kritis, makanya sebisa mungkin hindari konfirmasi negatif. Kalau misalnya non-respon gimana? Prosedur alternatif, macam-macam nih. Kita bisa telepon, bisa kita email, atau seperti kemarin ya, kita kirimkan konfirmasi yang kedua. Masih ada waktu, nggak cukup juga kita 3. Nggak cukup juga kita masih punya waktu, bisa kita datangi kalau memang kita menganggap angkanya sangat material dan kita menganggap perlu dapat bukti langsung dari si pihak ketiga ini. Siapa tahu kayak kemarin kasusnya ya, nggak bales-bales, ternyata dia sudah bangkrut atau dia sudah dilikuidasi perusahaan dari customer-nya klien kita. Oke, tujuan untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi, prosedur alternatif ini maksudnya begini ya. Prosedur alternatif ini adalah prosedur untuk menentukan dengan cara selain konfirmasi, apakah akun yang belum dikonfirmasi benar-benar ada dan akurat. Jadi kalau surat nggak mempan, kita kirimin konfirmasi 1, 2, 3 nggak mempan juga, telepon, nggak bisa datangi. Nggak bisa lagi, harus bikin judgement ya, kira-kira apa yang bisa kita yakini bahwa angkanya adalah akurat. Paling mentok ya bisa kita tandingkan dengan penjualan, laporan penjualan atau laporan penerimaan cash tadi. Oke, di objektif kelima ini kita merancang prosedur audit untuk piutang khususnya dengan TDB ya. Nah, untuk ini sifatnya biasanya nanti ada semacam lembar kerja perencanaan bukti itu sebenarnya isinya misalnya seperti tadi ya, kita punya 10 klien tadi yang akan kita konfirmasi adalah 6 ya. Klien 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kemudian saldo akunnya masing-masing sudah ada berapa rupiahnya. Kemudian kita konfirmasi dia misalnya 1, 2, 3 bales, 4 bales, 4 tidak bales, 5 dan 6 bales. Terus ini kita simpulkan gitu bahwa ini misalnya sudah cukup dalam hal sufficient secara jumlah dan juga memadai secara reliabilitas. Maka kita simpulkan bahwa pengujian atas rincian saldo ini sudah memenuhi prosedur audit misalnya. Jadi rincian lembar kerja bukti ini sebenarnya isinya ini tadi teman-teman ya, hasil prosedur apa yang kita laksanakan khususnya dengan test of detail balance. Nah, kebalikannya nih di sini dibilang ya, penentuan pengembangan prosedur program audit disasarkan pada TOC dan STOT. Ini kita balik lagi ke contoh 6 ini, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Kondisinya sama nih, 6-6-nya kita konfirmasi, tapi yang balas misalnya cuma 2 dan 3 gitu. 1 nggak balas, 4 nggak balas, 5, 6 nggak balas. Maka kita misalnya menyimpulkan untuk tidak cukup substantif tes dan TDB-nya, kita harus extend prosedur. Gimana caranya? Apakah kita kirimkan yang 7 sampai dengan 10, atau kita tambahkan misalnya inquiry ke manajemen, atau cara-cara lain yang bisa kita yakinkan bahwa buktinya sudah memenuhi. Oke, dan itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini ya, tentang masalah bagaimana kita mengembangkan STOT dan Test of Detail Balance, serta prosedur analitis khususnya pada siklus sales and collection, dan khususnya pada akun piutang. Silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari teman-teman terkait dengan konsep dulu. Pak, bisa diulangin nggak Pak penjelasan yang 9 asersi tadi yang bagian cut off? Cut off ya? Iya Pak. Bukan diulangin slide 1 sampai terakhir ya? Bukan Pak. Cut off, sebentar. Asersi yang awal apa yang belakang? Yang awal tadi Pak, yang 9 asersi tadi. Iya. Yang bagian cut off-nya. Ya. Kenapa Mas? Bisa dijelasin ulang nggak Pak, maksudnya gimana? Oke. Cut off ini kan bicara tentang masalah pisah batas ya. Pisah batas itu berarti kita pasti kita mencatat bahwa saldo piutang ini, bicaranya piutang ya. Piutang ini harusnya dicatat pada tahun ini, tahun lalu, atau tahun depan.
Ini bicaranya soal cut off. Misalnya kayak kemarin, masih ingat nggak di studi kasus buku 2 itu dia pengirimannya metodenya apa? Metode shippingnya destination point atau FOB? Yang modul 2 kemarin destination, Pak, FOB destination. FOB-nya destination ya. Metode lain yang terkait ini apa, Mas? Shipping point, Pak. Shipping. Kalau misalnya shipping, titik pengakuan penjualan pada saat keluar dari gudangnya si penjual, Pak. Gudang penjual. Misalnya di gudang penjual ini keluarnya 30 Desember, sudah kita akui belum, Mas? Kalau pakai shipping point, diakuin, Pak. Oke. Kalau dia menggunakan shipping point, kita mengakui ini sebagai penjualan sekaligus piutangan ya. Iya, Pak. Nah, ada kasus nih. Dia pakai metode shipping point, penjualannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember, laporan keuangannya berakhir 31 Desember, sampai di tangannya penjual tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Tapi dia nggak akui. Karena menurut dia, Pak, barangnya masih on transit, belum sampai ke penjual, belum sampai ke pembeli. Padahal, harusnya kan dia sudah mengakui kan, Mas Kevin ya? Iya, Pak. Kalau kita tadi sepakat, ini contohnya pakai shipping point. Inilah contoh disebut dengan cut off. Jadi, harusnya dia mencatat 30 Desember ini masih menjadi haknya dia, tetapi dia tidak mencatat dengan alasan barang diterima oleh pembeli tanggal 2 Januari. Dan ini melanggar asersi cut off. Sebaliknya juga sama ya. Untuk yang destination point, kebalikannya aja gitu. Dia pada tanggal 30 Desember ini pakai yang cara kedua, misalnya dia destination point. Pada tanggal 30 Desember dia mengakui penjualan, padahal sampai di pelanggan baru tanggal 2 Januari. Berarti penjualan dan piutang harusnya dicatat pada tahun berikutnya ketika dia pakai destination point. Gitu, Bro Kevin, konsep cut off-nya. Jadi Pak, kalau misalnya ada nih Pak, 5 katanya melakukan cut off 7 hari sebelum tanggal neraca sama 7 hari setelah tanggal neraca. Berarti tanggal transaksi yang kita perhatikan cuma batas 7 hari sebelum dan sesudahnya itu Pak. Untuk asersi cut off, iya. Cuman makanya kalau asersi cut off ini biasanya balik lagi ke kebijakan dari manajemennya gimana gitu ya. 7 hari atau berapa hari ini biasanya kalau misalnya untuk di tempatnya praktek real, saya biasanya nggak pakai angka 7 hari sih, tapi biasanya pakai sebulan kurang lebih. Atau kadang kalau misalnya saya kan bicaranya laporan keuangan sektor publik itu kan baru kami terima Maret ya. Maret tahun berikutnya ya. Itu saya kadang uji cut off bisa 3 bulan. Jadi tergantung apa kebijakan dari entitas sama apa kebijakan dari lembaga auditnya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, saya luruskan tadi yang dimaksud 7 hari itu maksudnya untuk terkait cut off-nya ya, terkait pengujian cut off ya. Iya, kalau pengujian asersi yang lain kan 1 tahun penuh kan? Iya Pak. Ya. Thank you pertanyaannya Kevin. Ada yang lain? Tidak ada? Ini Bella, mic-nya on, mau nanya? Tidak, Pak. Saya... Enggak ya? Oke. Terakhir, saya tawarkan masih ada yang mau bertanya. Kalau enggak, kita akan membahas soal tahun lalu. Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Boleh langsung dibahas soal. Siap, oke. Silakan teman-teman buka ya. Kemarin filenya apa namanya ya? Saya lupa sebentar. Panta, Pak. Panta itu yang tahun kemarin ya? Iya, untuk yang 2 tahun lalu itu Kompas. Oke, kita buka yang Panta dulu dari tahun lalu. Baik, Pak. Mau isinya saja atau dari pilihan ganda? Dari pilihan ganda, Pak. Oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, nomor 1 jawabannya apa?
Enak kan saya tinggal nanya teman-teman. Apa jawabannya? Kecuali. Satu, evaluasi informasi. Benar ya? Benar, Pak. Nah, fungsi dari evaluasi informasi ini adalah yang kedua, membandingkan bukti dengan kriteria. Nah, yang melaksanakan adalah orang-orang yang kompeten dan independen. Nah, yang keempat, ini D ini salah atau benar sih? Ini karena kita nanti pilihan gandanya konsep, saya pengennya bahas agak lebih dalam meskipun pilihan ganda biar teman-teman konsepnya masuk gitu. Kira-kira jawabannya D gitu. Tapi kenapa D ini salah? Harusnya ke manajer bukan ya, Pak? Atau ke klien gitu. Nah, di sini ada kata-kata ini ya, yang langkah terakhir proses audit menyiapkan laporan audit itu sampai sini bener ya teman-teman ya. Sampai ini bener. Cuman di sini nih untuk mengkomunikasikan laporan keuangan ke pengguna ini yang salah gitu. Harusnya mengkomunikasikan laporan audit ke para Manajer, Pak. stakeholder. Stakeholdernya ini bisa manajer, bisa nanti kalau dibolak-balik pertanyaannya ingat-ingat ya. Jadi fungsi yang terakhir ini adalah menyiapkan laporan audit itu benar sampai di situ, mengkomunikasikan bisa kita sebut temuan pemeriksaan, bisa kita sebut laporan audit kepada para stakeholder. Stakeholder itu banyak, siapa saja. Bisa ingat segitiga akuntabilitas itu kan ya. Bisa para manajer atau manajemen, yang kedua juga bisa para stakeholder yang lain. Misalnya siapa? Pemegang saham atau investor. Kalau misalnya dia punya stakeholder perbankan karena laporan auditnya ditunggu untuk pinjaman ya sama. Jadi kata kunci di sini adalah mengkomunikasikan dari laporan audit kepada stakeholder. Insert text-nya bisa nggak ya? Oke, next, nomor 2. Mana yang merupakan audit operasional? Halo. B. Yang mana? B. B, Bravo ya? Ya. Kenapa? Karena masuk operasional perusahaan. Kegiatan perusahaan penggajian. Oke, kalau misalnya saya ganti kata-katanya gini, audit atas proses sistem penggajian apakah sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja? Apakah itu tetap masuk audit operasional? Enggak, ketaatan. Nah, berarti kata kuncinya bukan di operasionalnya saja, tapi kalau di jawaban B ini kata kuncinya apa? Efektivitas dan efisiensi. Betul, efektivitas dan efisiensi. Yang pertama tadi benar, Mbak. Jadi audit operasional tentu untuk masalah operasional perusahaan, tapi kata kunci dari audit operasional adalah efektivitas dan efisiensi. Kenapa? Ingat yang kemarin, kalau kita bicara audit operasional, itu bicaranya adalah aspek 3E. Yang pertama apa? Ada yang ingat? Pertama apa? Ekonomis. Jadi kalau nanti dimunculin misalnya audit atas sistem penjualan apakah dilaksanakan secara ekonomis, bisa saja masuk ke ranah audit operasional. Yang nomor 1 apa? Ya jelas ya, laporan keuangan. Yang keempat juga laporan keuangan, tapi ini bisa disebut dengan audit interim ya. Keempat ini adalah interim, yang D ini adalah interim. Nah di sini yang C auditnya apa? Teman-teman, kalau menurut teman-teman yang C ini auditnya masuk ke laporan keuangan atau compliance? Compliance sebenarnya, Pak. Compliance ya. Kata kuncinya apa? Memenuhi? Telah memenuhi persyaratan. Jadi kata kunci persyaratan, kata kunci aturan, kata kunci apa lagi ya? Ketentuan, itu masuk ke dalam ranah compliance audit. Yang 3, gampang ya, nggak usah dibahas ya, akuntan publik.
Udah jelas kan? Ya, Pak. Ya, sudah lagi ngeheng tempat saya. 4. Oh, sorry, saya disclaimer dulu. Ini sering terjadi di kampus kita tercinta nih. Kalau misalnya lagi pembahasan sama dosen, kadang kalau jawabannya ada yang beda dengan yang lain tuh pakai di fait accompli. Nggak usah di fait accompli, nggak usah ditanding-tandingin gitu. Kadang satu pertanyaan pun, apalagi kalau seperti ini, tidak ada kunci standar. Kunci standar dari Dosko pun kadang bisa dibandingkan. Saya terus terang kurang respect dengan teman-teman yang sifatnya fait accompli. Pak, di sono atau Bapak X jawabnya begini. Jadi kalau mau nggak usah ngomongin antar dosennya, tapi apa sih yang menjadikan jawabannya begini dan begitu gitu. Jadi setuju ya, fokusnya kepada argumentasi dari jawaban itu. Jadi bukan kalau kemarin Pak X gini Pak, Ibunya gini gitu. Itu berarti tidak dewasa, tapi fokusnya teman-teman adalah mari kita bandingkan narasinya gimana, argumentasinya gimana. Nomor 4, kalau bisa teman-teman jangan nyontek jawaban nih, biar sekalian latihan. Salah nggak apa-apa, yang penting kan tahu yang benar atau yang salahnya. Ada satu kata kunci yang di situ membedakan dengan yang lain, yaitu ini ya, Iya, Pak. bukti audit. Yang lain bahasanya semua sama, akuntansi sama. Kemudian untuk yang C, standar akuntansi, dua-duanya harus paham. Saya sempat sampaikan di awal, kalau misalnya dia auditor, lebih berat dibandingkan bagian accounting adalah dia harus paham standar akuntansi, sekaligus paham standar audit. Yang kedua adalah pemahaman atas proses bisnis klien ya. Ini akuntansi pasti perlu, untuk auditor apalagi. Yang kelima, ini pengendalian intern biasanya akan ada ditandingkan dua hal ya. Kalau misalnya pengendalian mutu, itu bicara tentang mutu atau kualitas audit. Di pembahasan itu nanti ada tuh tambahan-tambahan pengendalian mutu yang lain apa saja gitu. Ini juga ada di standar audit. Tapi kalau yang SPI atau internal control, masih ingat saya, sebenarnya sama-sama juga dengan yang kemarin-kemarin, dari mulai aktivitas pengendalian sampai dengan monitoring dan evaluasi. 6. Ayo, ke-6 apa ayo? Standar audit. Yang menjawab? Kalau dikunci jawaban, jawabannya apa? C, Pak, kalau dikunci jawaban. C. Setuju nggak? Apakah ada yang tidak setuju? Saya tidak setuju dengan jawaban C. Juga nggak ya, Pak? Kenapa? Ukuran mutu kinerja audit. Iya. Yang B. Ukuran mutu itu salah satunya adalah yang C ini gitu. Jadi kalau saya sekali lagi, nanti kalau mau dibandingin atau ditandingin sama yang ngarang buku juga nggak enak juga kan. Kalau menurut saya yang tepat adalah ukuran mutu, karena ini bahasa tepatnya adalah standar audit. Nah, ukuran mutu ini kan ada 3 nih. Kalau standar audit itu standar umum, ini bicaranya soal masalah kompetensi, pendidikan, dan seterusnya. Kemudian standar pekerjaan lapangan itu ngomongnya yang C ini, prosedur dalam mengumpulkan bukti, itu berbicara soal standar pekerjaan lapangan. Dan ketiga adalah standar pelaporan. Di sini nggak masuk ya. Jadi C itu adalah bagian dari B. Maka B itu nanti bisa juga dilihat di Arens ya. Saya lupa PPT berapa kan. Bicaranya standar umum itu kualifikasi, kompetensi. Itu berarti standar yang pertama. Standar yang kedua tuh ngomongnya adalah pengumpulan bukti, prosedur audit. Yang C tadi, sekali lagi masuk standar kedua, dan standar ketiga adalah pelaporan. Yang ketujuh, kira-kira dengan bahasa ini adalah
Kan kata kunci pertama, lihat dulu ya, perusahaan tidak mau melakukan koreksi. Berarti kan kita harus aware, kalau perusahaan tidak mau melakukan koreksi, berarti ada risiko salah satunya tetap terjadi kan. Karena menurut prinsip auditor, kita harus sedapat mungkin mempersuasif perusahaan mau mengkoreksi laporan keuangan. Tapi misalnya nih, ada salah saji, dia tidak koreksi, tapi tidak material dan tidak perpasif. Opsinya apa? A, masih masuk ke dalam tanpa modifikasi. Kalau pengecualian, ini berarti karena, masih ingat kemarin kita bicara soal performance materiality. Kalau pengecualian, ini biasanya adalah salah sajinya material, tapi tidak perpasif. Saya terbiasa tulisnya perpasif. Tidak, kita ikuti yang di sini saja. Kalau tidak wajar, ini biasanya adalah material dan perpasif. Tidak memberikan pendapat, ini ada pembatasan lingkup. Ya. Biasanya kalau pembatasan lingkup itu pembicaraannya sangat keras, pembatasan lingkupnya sangat besar. Kalau misalnya nanti pembatasan lingkup tidak besar, nanti bisa juga masuk ke dalam yang pengecualian. Nanti saya berikan tambahan PPT tentang ini. Yang ke-8. Baru kita bahas. Gimana? B, Pak. Yang 68 jawabannya apa? B. Bravo ya? Iya. Karena dia pembatasannya, karena dia pengecualiannya material. Kewajarannya tadi, saking materialnya tidak bisa dibenarkan untuk memberikan pengecualian. Berarti ini sangat perpasif. Bahasa lainnya adalah yang kata-kata itu. Kewajaran penyajian laporan keuangan sedemikian material. Oke, sampai di situ sebenarnya masih bisa kita berikan WDP atau pengecualian. Tapi ada lanjutan. Sehingga pendapat kecuali untuk, itu kan pendapat untuk WDP. Nggak bisa, karena nggak bisa WDP berarti naik lagi atau turun lagi ke satu opini, yaitu kita berikan opini tidak wajar. Kalau yang A, kira-kira apa? Tidak berikan pendapat atau disclaimer ya. Kalau yang C, kira-kira apa? Auditor nggak bisa melaksanakan prosedur audit. Sama nggak dengan yang A? Sama ya. Karena dibatasi atau karena ada pembatasan, maka auditor nggak bisa melaksanakan prosedur audit. Maka yang A, yang C ini adalah tidak memberikan pendapat. Yang D, masih ingat kemarin? Yang D ini, pertemuan pertama kita. Dia masuk ke tanpa modifikasian, tapi ada tambahan. Penekanan suatu hal sama hal-hal lain. Nanti lihat lagi ya, slide pertama. Jadi yang C ini, asumsi di situ nggak ada salah saji yang material, berarti masuknya adalah tanpa modifikasian. Yang nomor 9. Ada KAP nih. Dia pada tahun itu sudah ngasih jasa konsultansi, bikin SPI, sama anggaplah merancang klien SPI-nya klien lah, pengendalian klien. Terus tahun yang sama diminta ngaudit, dan jasa asuransi kan berarti audit. Harusnya gimana? Boleh apa enggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak bolehnya sebagian atau sepenuhnya?
sepenuhnya. Sepenuhnya. Jadi jelas B ya, nggak boleh. Kecuali kalau tahunnya beda atau ini praktek di lapangan, KAP EGZ itu biasanya berafiliasi dengan KAP lain atau KAP EGZ itu biasanya punya holding besar, dia punya konsultan di perusahaan. Katakan nama holdingnya adalah Perusahaan Indonesia Merdeka gitu. Nah, Indonesianya adalah konsultan, Merdekanya adalah KAP. Ada nggak gitu? Ini masih menjadi perdebatan yang cukup panjang gitu di ranah praktisi. Tapi pada dasarnya secara nama dia berbeda. Yang A tadi, yang Indonesia tadi adalah konsultan Indonesia, kemudian KAP-nya adalah KAP Merdeka. Jadi berbeda perusahaan. Tapi sebenarnya dalam satu holding. Sikap tidak bias. Independen, Pak. Independensi. Jelas ya, independen. Kalau objektivitas, itu biasanya adalah dia bisa memberikan pandangan yang tengah-tengah gitu. Dia nggak dipengaruhi orang lain, pihak tertentu, pertimbangan pribadi, itu bicaranya adalah objektif. Tapi kalau misalnya independensi, itu biasanya bicaranya ranahnya adalah conflict of interest. Mengganggu independensi ini biasanya kaitannya dengan pemberian sesuatu fasilitas, itu nanti arahnya adalah independensi. Tapi kalau misal bisa juga pada kondisi tertentu dia punya vested interest di independensi itu, entah karena ada saudaranya, ada keluarganya, itu nggak independen meskipun kadang dia tidak menerima satu fasilitas yang melanggar kode etik. Tapi kalau objektif itu lebih ke masalah pandangan pribadi gitu, pandangan si auditornya. Jadi dia berlakunya ya secara netral, itu ngomongnya objektivitas. Integritas ini bahasanya kalau di istilahnya lebih dari sekedar jujur ya. Dia punya memang melaksanakan proses audit dengan benar, tidak tergoda dengan satu. Ini sebenarnya berkaitan sih ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ngaudit ada godaan berupa fasilitas yang melanggar kode etik, itu sebenarnya yang digoda pertama kali ada integritas. Yang dilanggar pertama kali ada integritas. Tapi begitu integritas ini mempengaruhi pola pikir auditor sehingga dia membuat keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka otomatis dia tidak independen sekaligus tidak objektif. Jadi saling berkaitan gitu. Tapi pada case ini bahasa tidak bias, tidak ada benturan kepentingan, itu bicaranya adalah masalah independensi. Transparansi bukan ya, nggak ada kaitan dengan kode etik. Asersi manajemen mana yang terkait dengan pengujian atas kebijakan mengenai pemberian diskon pada penjualan? Kenapa penjualan itu diberikan diskon? Itu yang harus diuji. Yang D. Kewajiban bukan, Pak? Hak dan kewajiban. Kira-kira narasinya kalau yang D gimana? Apakah memang diskon tadi merupakan hak yang bisa menjadi milik customer ya, dengan secara proses ya? Oke, ada pendapat lain? Saya setuju. Gimana? Maaf, saya nggak lihat daftar namanya ya. Jadi saya langsung lihat full screen di tempat saya kan soal, jadi nggak kelihatan temen yang ngomong siapa. Silakan. Penilaian, Pak. Penilaian. Nggak jadi, Pak. Kok nggak janji? Kalau dikunci kan penilaian ya. Kalau menurut saya lebih setuju dengan hak dan kewajiban. Bukan penilaian. Jadi tadi masih ingat teman-teman ya, kalau penilaian nanti itu kan valuation. Kata-kata kunci dalam valuation itu biasanya ngomongnya masalah yang tadi penyusutan, amortisasi, itu bicaranya soal penilaian. Tapi kalau kapan atau mengapa
seseorang atau satu customer diberikan diskon, itu menurut saya ya karena dia punya hak. Kenapa haknya? Misalnya dia beli dalam jumlah tertentu atau dia berjanji melunasi pada pada waktu tertentu atau sebaliknya. Kalau kelengkapan dan keberadaan ini bisa kita coret ya, mungkin tinggal A sama D aja yang biasnya. Cuman kalau saya lebih sepakat dengan kewajiban. Oke, nomor 12. Vouching, ini bagian dari prosedur yang disebut dengan dokumentasi, sama. Tujuannya dari vouching kan mendapatkan dokumen berupa voucher. Dalam menilai control risk, seorang auditor melakukan vouching secara uji petik dari ayat jurnal ke dalam voucher register. Asersi manakah yang paling mendukung pengujian pengendalian? Ayat jurnal dalam voucher register ke dokumen pendukung. Silakan. Kira-kira apa sih yang mau dicek di sini? Keterjadian atau keberadaan, Pak. Iya, kenapa? Karena dia ngecek jurnal yang udah iniin ke bukti pendukungnya itu vouchernya, ke dokumen pendukungnya. Jadi benar-benar terjadi atau enggak. Ya, masih ingat yang panah yang lalu ya? Panahnya kan ini ke belakang ya. Dari dia udah cek dulu di jurnal, mundur lagi ke voucher register, lagi ke dokumen pendukung. Apakah memang, sebentar, ini bedanya dengan kelengkapan. Oke, kalau dari bahasanya sih masih menurut saya masih lebih pas di keterjadian ya. Apakah memang transaksi yang dicatat pada ayat jurnal ini betul-betul terjadi berdasarkan dokumen pendukung. Kalau bahasanya saya rubah, seorang auditor melakukan vouching untuk memastikan bahwa ayat jurnal telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa voucher, pesanan pelanggan, dokumen EGZ masuknya ke asersi apa? Kelengkapan. Jadi bahasanya ya yang dicek ya. Kalau yang ini bahasanya lebih ke istilahnya tracing ya. Ngetrace dari depan ke belakang itu biasanya ini bahasanya disebut dengan tracing. Kata-katanya ada trace voucher secara uji petik dari ayat jurnal ke voucher register. Next, nomor 13. Ya, gampang itu. Mana yang nggak ada hubungannya sama auditi aja, kata kuncinya. Ada di buku 1 tuh, kata-katanya. A ya. Iya, Pak. Biasanya kalau kenapa? Iya, Pak. Kalau dikunci A, tapi saya belum baca itu di buku 1 sih, Pak. Oh, enggak, yang kemarin kita pernah scanning waktu di buku 1 kan ada ikhtisar penugasan kan itu. Yang bab 1, sorry maksudnya, bukan di buku 1, bab 1 saya cek dulu di buku saya. Di situ kan dijelaskan tuh misalnya perikatan. Ada biasanya judulnya adalah perikatan audit atau semacamnya. Maka nanti teman-teman tolong dicek di buku 1-nya. Itu kan dia ada persetujuan dengan klien kan. Dia meriksa apa, lingkupnya gimana. Itu masuk biasanya di ikhtisar tujuan. Kemudian bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab dari manajemen. Kemudian lihat di modul 1 buku 2 halaman 9. Oke, di situ sekali lagi tolong dibuka di buku, soft copy-nya Mas atau bukunya ya. Yang judulnya adalah proposal audit. Itu sebenarnya adalah bagian dari rencana pemeriksaan dari auditor. Maka di situ disebutkan tuh ikhtisar tujuannya apa. Di situ disebutkan tujuan pemeriksaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan oleh klien. Kemudian agar pemeriksaan dapat berjalan lancar, kami sangat mengharapkan kerjasama dan seterusnya. Kami sebelum audit diserahkan kami meminta direksi menandatangani surat pernyataan klien dan seterusnya audit fee-nya berapa. Nah,
Itu yang nggak mungkin ada adalah detail dalam strategi auditnya. Strategi auditnya di mana? Yang ada di modul 2 sampai belakang. 14. Bukan, Pak. Ya, ya. Yang kompetensi dari staff audit intern klien itu tidak terlalu penting untuk kita bahas dengan si auditor pendahulu. Kalau diganti menjadi misalnya hasil audit intern klien itu malah mungkin. Hasil laporan audit internal klien pada tahun sebelumnya itu bisa. Kemudian kita bahas juga bisa dengan auditor pendahulu itu misalnya soal temuan-temuan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu bisa temuan-temuan material atau salah saja yang material bisa dimasukkan. Kemudian ada nggak isu-isu khusus terkait dengan fraud atau integritas, itu juga bisa masuk ke dalam diskusi kita. Kalau ketidakpastian yang melekat dalam menerapkan prosedur pengambilan sampel ini mah nggak ada hubungannya dengan proses audit yang perlu kita tanya, karena kan judgement-nya bisa beda-beda, kondisi keuangannya bisa beda-beda. Ketidaksepakatan dengan manajemen mengenai prosedur audit apalagi, itu bukan hal yang paling penting untuk ditanya. 15. C, udah gampang ya. Inherent risk. Ini nature of account-nya sudah kayak gitu. Ngomongin pensiun, itu pasti ngomongin nanti bagi pembagian tunjangan, terus hitung-hitungan dari haknya klien dan kewajiban perusahaan atau kewajiban klien dan kewajiban dari staff, kewajiban pemberi kerja berapa persen itu hitungannya repot. Biasanya pakai aktuaris, ini sudah inherent risk. Nanti sama juga ya. Misalnya kita ganti kata-katanya, kas memiliki risiko kehilangan yang tinggi, itu juga risiko yang melekat. Persediaan memiliki risiko keusangan yang besar, itu juga risiko yang melekat. Jadi kalau risiko yang melekat itu pokoknya nggak ada kontrol, nggak ada pengendalian, sudah kayak gitu. Itu berarti kita bahasanya adalah risiko melekat. Risiko audit masih ingat apa? Halo, ada yang mau menjawab? Apakah yang dimaksud dengan risiko audit atau risiko deteksi? Kalau misalnya teman-teman bingung dengan audit risk. Risiko auditor gagal mendeteksi. Iya, Pak, gagal mendeteksi. Yang apa? Risiko audit atau risiko deteksi? Deteksi adanya. Itu risiko deteksi ya. Kalau risiko audit? Salah memberi opini, Pak. Iya, risiko audit itu adalah risiko, bahasanya sih bukan salah ya, tapi ya bahasa gampangnya adalah salah memberikan opini, tapi bahasa yang lebih smooth adalah risiko ketika auditor memberikan opini yang tidak sesuai, tepat atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Risiko sampling ini ada tapi tidak masuk ke dalam teori yang model risiko audit, bukan masuk di AR, IRC, RDR nggak ada, tapi risiko sampling itu ada. Apa yang dimaksud dengan risiko sampling? Itu Pak, sampel yang diambil tuh bukan sesuatu yang dapat mencerminkan hal yang ingin kita deteksi. Boleh, sampel yang diambil itu tidak mewakili populasi sehingga tidak bisa mencerminkan populasi yang ingin kita deteksi, salah saji atau risiko salah sajinya. Ada lagi risiko sampling? Kalau terkait dengan masalah pengambilan opini atau simpulan, ada. Kalau misalnya kayak kita ngomongin rapid test, itu ada false positif dan false negatif. Saya nggak tahu keluar apa enggak risiko sampling, tapi misalnya untuk pemahaman, nambahin pemahaman teman aja secara singkat. Ada 10 nih, 10 angka dalam satu akun, kita ambil 3. Karena risiko audit yang kita tetapkan, pokoknya kita cuma ngambil 3. Sorry, kita ambil 5 deh. Misalnya risikonya menengah. 5 itu, yang 4 buruk, yang 1 baik.
Kita simpulkan akunnya bagus atau jelek. Yang 4 jelek, yang 1 bagus. Jelek. Jelek, karena banyak yang jelek ya. Oke. Tapi begitu kita extend gitu, 6 yang lain atau bahkan ternyata dari 10 tadi itu sebenarnya bagian dari 50 ternyata, 50 transaksi. Yang jelek ya cuma 4 tadi itu gitu. 4 dari katakan 10 atau 4 dari 20. Berarti harusnya simpulan kita akun itu adalah tidak jelek-jelek amat lah ya. Kalau misalnya dia 10 mungkin ya sedang. Kalau misalnya jelek ternyata 4 dari 20, ternyata dia ya 25%. Mungkin kita justifikasinya, oh, ternyata dari 100 yang salah cuma 4 tadi dan kebetulan 4 itu yang kita sampling, maka itu bagian dari risiko sampling. Atau kebalikan, ada 20 transaksi, kita ambil 5, 4-nya bagus, 1-nya jelek. Pas kita simpulkan nih, akunnya berarti bagus. Karena kenapa? 4 dari 5 sampel adalah bagus. Ternyata sebenarnya faktanya adalah dari 20 tadi, yang bagus ya cuma 4 itu, ekstrimnya gitu ya. Atau tambahlah 2 gitu, 6. 14 sisanya jelek, tapi sampel kita menyimpulkan bahwa akunnya kondisinya adalah bagus. Itu juga contoh dari risiko sampling. Ketangkep ya? Mudah-mudahan. Nomor 16. Prosedur analitis dalam perencanaan. Kata kuncinya adalah perencanaan audit. Apa kira-kira? Yang D bukan, Pak? D. Ya ini antara B dengan D sebenarnya ya. Tapi mungkin memang lebih bagusnya yang D sepertinya. Asersi jelas enggak? Tadi saya bilang asersi kita uji dengan STOT dan TDB. Kelemahan material dalam pengendalian internal kita uji dengan test of control. Nah, yang B ini sebenarnya prediktabilitas data ini tidak mencerminkan perencanaan audit dalam prosedur analitis ya, karena bukan ranahnya auditor untuk ngecek atau memprediksikan data dari transaksi. Tapi kalau tren itu boleh. Oke ya, D ya. Kita analisis risikonya yang mungkin. Nomor 17. Manakah dari berikut ini tidak meningkatkan kebutuhan akan bukti audit? Berarti butuhnya bukti auditnya nggak banyak-banyak amat. Inherent risk tadi ya, Pak? Kenapa? Inherent risk tadi ya, Inherent risk-nya rendah ya? Iya. Jadi makin rendah inherent risk, makin rendah control risk, makin rendah juga kebutuhan atas bukti audit. Ingat yang dulu ya, mana yang inverse, mana yang reverse, mana yang searah, mana yang berlawanan arah. 18. Saya mau ngetik ini kok, tadi lupa di mana tulisannya. Nomor 18. Apa yang paling mungkin dikhawatirkan auditor tentang ROM karena fraud? Gampang itu. A bukan ya, Pak? Industri entitas sedang mengalami penurunan permintaan pelanggan.
Ini risk of material misstatement, tapi nggak ada hubungannya dengan fraud, karena tidak ada keterangan. Penurunan permintaan pelanggannya karena apa? Contoh sekarang yang saya kemarin sempat contohkan ya, saat pandemi ini kan industri sedang mengalami penurunan semua ya, tapi kan nggak ada nih kaitan dengan fraud. Ya memang proses bisnisnya memang lagi jelek gitu. Yang B ya, kenapa yang B kira-kira? Iya, kata kuncinya adalah tidak terikat kontrak. Kas itu inherent risk-nya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi. Kalau tinggi, harusnya yang megang siapa sih? Orang yang dapat dipercaya, Pak. Orang yang dapat dipercaya, orang yang loyal, orang yang terikat dengan perusahaan. Contoh lah teman-teman di toko-toko kelontong itu, misalnya perusahaan-perusahaan cukup besar tapi tidak semodern retail seperti yang di sekitar kita ya, kalau saya sebut merek banyak itu. Yang megang kas itu biasanya adalah kalau nggak owner, anaknya owner, saudaranya owner, atau kalaupun dia pegawai yang paling senior. Perhatiin ya, toko-toko yang ada di sekitar kita lah, toko-toko kelontong itu. Atau toko-toko yang elektronik yang biasanya dia tidak modelnya berupa bukan supermarket atau bukan hipermarket, itu biasanya yang memegang kas adalah ownernya sendiri, atau itu tadi, keluarganya owner. Iya, Pak. Oke, 19. ROM itu bisa kita gunakan untuk nilai risiko salah saji. Berarti ini kita ngomongnya adalah STOT nih. STOT itu bisa pakai prosedur apa saja. Sebenarnya bukan kecuali ya. Maksudnya ini semua boleh, tapi maksudnya yang paling jarang digunakan untuk substantif test itu yang mana sih? Tadi udah saya bahas juga. Apakah setuju dengan kuncai jawabannya itu B? Enggak, Pak. A. Kenapa, Mbak? A itu kira-kira ya, kata sebenarnya masalahnya bukan di masalah personilnya, tapi permintaan keterangan dari manajemen ini paling tepat kita gunakan untuk kelompok prosedur utamanya apa dari 4 itu. Prosedur analitis, test of control, test of detail balance, substantif test. Yang A ini untuk tadi barusan saya bahas test of control. Jadi test of control itu biasanya kita gunakan wawancara dan dokumen. Jadi untuk konfirmasi, prosedur analitis, observasi, dan inspeksi, ini biasanya kita gunakan sebagai bagian dari substantive test of transaction. Bingung nggak yang nomor 19 ini? Permintaan keterangan itu boleh, tapi sebenarnya sebagai bagian dari pendukung yang B, C, dan D. Maksudnya gini, kita kalau konfirmasi bisa langsung kita ketemu nih selisih salah saji. Kita prosedur analitis, kita bisa ketemu nih selisih angka dengan perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Observasi dan benar lagi inspeksi fisik. Kita bisa tahu nih perusahaan ini kurang saji, salah saji, lebih saji, persediaan dan kas berapa. Tapi kalau kita wawancara, bisa nggak langsung ketemu salah saji, kecuali manajemen bilang, Pak itu kasnya kurang saji sekian. Tapi itu kan masih harus kita uji dengan baik observasi atau perhitungan ulang dan seterusnya. Jadi A ini bisa sebagai pintu masuk atau bisa sebagai closing gitu, hasil apa memastikan prosedur yang lain. Gitu ya. Jadi intinya salah saji ini kalau yang dari A nggak bisa langsung ketahuan berapa salah sajinya. Pak, 20. Tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau konfirmasi itu dia metodenya gimana sih, Pak? Maksudnya yang paling biasa digunakan gitu, pengecekan gitu atau gimana ya, Pak? Yang mana? Konfirmasi, Pak. Konfirmasi contoh yang kemarin, konfirmasi piutang yang kita sudah kerjakan minggu lalu, itu bagian dari dokumen-dokumen ya, Pak? Terkait biasanya konfirmasi ini biasanya terkait dokumen atau terkait saldo. Karena kita baru bahasnya piutang, maka konfirmasinya adalah konfirmasi piutang. Contoh yang lain, ini contohnya adalah kalau misalnya pernah pakai apa Mbak dalam apa namanya wisata gitu ya.
Terus kan beli tiket tuh. Dirimu pernah pakai? Paling tiket.com, maksudnya gitu kan sih Pak? Iya. Iya. Pernah menggunakan apa? Tiket.com. Contoh gitu. Traveloka Pak, iya. Biasa. Nah, bayangin Aulia lagi meriksa sebuah entitas. Ini kisah nyata kemarin. Terus kita tahu nih ada si A, dia berpergian menggunakan tiket.com. Terus kita pengen uji untuk meyakini bahwa itu betul-betul angkanya tepat dan perjalanannya benar. Yang bisa kita lakukan apa? Konfirmasi kemana? Ke tempat wisatanya langsung itu Pak? Atau gimana sih Pak? Tiket.com ngeluarin invoice nggak? Oh iya Pak, email Iya, Pak. itu aja yang kita konfirmasi. Jadi kita konfirmasi ke tiket.com atau ke Traveloka atau siapapun penyedianya, kita nanya, bener nggak sih kwitansi ini yang mengeluarkan tiket.com? Bener nggak sih nilai ini betul yang dikeluarkan Traveloka? Jadi kayaknya simpel ya, tapi kemarin kejadian gitu. Saya ngecek ada yang aneh gitu, feelingnya tuh nggak klik gitulah terhadap satu invoice dari tiket.com dan Traveloka nggak salah. Jadi bukan salah Traveloka atau tiket.com yang ternyata si klien ini memanipulasi. Jadi dia pakai PDF editing gitu, dia rubah tanggal, dia rubah jumlah, terutama untuk perjalanan-perjalanan yang nggak pakai pesawat. Jadi saya nggak punya prosedur alternatif. Jadi misalnya nginep yang di Bandung, itu kan dia bisa ngeles. Saya ke sana pakai mobil dinas atau rental gitu, nggak pakai pesawat kan. Niat banget gitu ke Bandung naik pesawat. Maka dia cenderung fraud kan. Nah, itu yang kami konfirmasi. Jadi konfirmasi itu intinya meminta keterangan dari pihak ketiga atas dokumen atau saldo yang dimiliki klien. Itu ya, Mbak. Oke, Pak. Baik, Pak. Jelas. Terima kasih. Jelas. Oke, nomor 20. Mana pengendalian yang paling baik mendeteksi pencurian barang berharga yang terdiri dari ratusan item dijual seharga 10 hingga 100, beberapa dijual seharga jutaan. Panjang pertanyaannya. Kenapa yang A? Karena ada verifikasi berkala. Terus kata kunci yang satunya lagi? Ya, jadi fokusnya ke yang A ini validitas catatan persediaan, terutama untuk yang lebih bernilai ya. Sebenarnya yang selain yang A itu ada satu lagi yang juga bisa kita pakai sebagai pengendalian, yaitu yang C. Cuman kira-kira kenapa sih yang C ini? Ya, satu, label barangnya kerutan itu butuh effort. Yang kedua, kalau dia perusahaan yang bukan perusahaan yang besar, mungkin dia tidak punya banyak fasilitas untuk gudang, kan? Ya. Oke. Next, nomor 21. Dalam LK, tujuan utama auditor memahami pengendalian intern. Kata kuncinya adalah pengendalian intern. Tujuannya. Sampel audit. Sampel B. Sampel auditnya, Pak. Kenapa kalau sampel? Ya, pengendalian internnya kalau misalnya rendah, ya ntar sampel auditnya ngaruh gitu. Kalau tinggi juga ntar ngaruh ke sampel auditnya gitu, Pak.
Oke. Sampel audit dengan pengendalian itu belum langsung berhubungan ya, karena masih ingat ya, kalau misalnya kita sudah menentukan test of control, kan kita belum langsung bicara tentang sampel, tapi kita uji dulu kan TOC-nya itu, kita uji dulu kontrolnya atau internal kontrolnya, SPI-nya dengan test of control. Itu belum bicara tentang sampel, baru setelah hasil test of control, baru kita tentukan sampel.